Shalom semua. Haleluya. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masuk di bulan Juli, ya. Di bulan Juli ini kita sama-sama kembali belajar mengenai POC, ya. POC tahap yang kedua, yaitu Principle of Christianity. Dan di POC yang kedua ini kita sudah belajar mengenai Roh Kudus. Ya, kita sudah belajar mengenai Roh Kudus, kemudian kita juga sudah belajar mengenai, dan hari ini kita akan belajar mengenai bebas dari jerat iblis. Minggu depan kita akan belajar mengenai bebas dari mamon, ya, bebas dari berhala. Dan kemudian di akhir minggu di bulan Juli kita akan belajar mengenai komunitas. Tapi hari ini sama-sama kita akan belajar dari bebas dari jerat iblis. Bisa ngomong sama sebelah kanan sebelah kiri, bebas dari jerat iblis? Oke. Ya, bebas dari jerat iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat sama-sama di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Galatia supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, ternyata ada orang-orang percaya yang walaupun mereka sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun mereka masih mengizinkan diri mereka dibelenggu oleh banyak hal. Dan belenggu-belenggu itu bisa jadi adalah belenggu-belenggu yang tidak mereka lepaskan dalam kehidupan mereka karena keinginan mereka yang pertama. Atau yang kedua adalah karena memang datang dari pemahaman mereka yang salah tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Nah, seharusnya Kristus telah memerdekakan kita. Tapi Paulus mengingatkan kembali kepada Galatia, kita harus sungguh-sungguh merdeka. Berdiri teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, kuk perhambaan itu apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kuk perhambaan ini berbicara mengenai sesuatu yang membelenggu kehidupan kita. Kok bisa ya orang Kristen, kita sudah percaya Tuhan, tapi kok kita kayaknya hidupnya nggak maksimal di dalam Kristus? Kok bisa ya kita sudah percaya kepada Kristus, tapi masih ada ketakutan-ketakutan di dalam diri kita? Sehingga setiap kali kita mau melakukan sesuatu, kita sudah mentalnya down terlebih dahulu. Waktu kita mau melakukan sesuatu, kita sudah berpikir gagal terlebih dahulu. Waktu kita mau melakukan sesuatu, kita sudah berpikir kita sudah kalah terlebih dahulu. Nah, belenggu-belenggu seperti ini perlu dipatahkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga pemahaman atau mungkin pemikiran-pemikiran kita yang sifatnya membelenggu kita di dalam alam bawah sadar kita. Atau kita menyimpan satu tradisi di dalam keluarga yang percaya kepada sesuatu yang membuat kita, waktu kita menghadapi ketakutan di dalam kehidupan kita, maka kita perlu jaminan. Kita perlu jaminan. Ya, berapa banyak di antara kita yang kalau tidur perlu Alkitab di samping kepalanya dia? Ada? Saya dulu begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena saya pikir ini firman Allah, pedang yang hidup. Jadi kalau saya tidur maka saya harus taruh pedang Allah itu ada di kepala saya. Jadi kuasa jahat, roh jahat waktu datang mau menyerang saya, ada Alkitab maka dia akan terpental. Suka nonton film itu, apa namanya? Film setan, film horor. Begitu diganggu, ada gangguan setan, kemudian ada satu orang hamba Tuhan, kayak pastor, katakanlah seperti itu. Dia ambil salib, kemudian dia arahkan salibnya kepada orang yang kesurupan atau kepada roh jahat itu, dan kemudian roh jahat itu terpental. Ya. Nah, hal-hal seperti ini hal-hal mistis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemarin di Komsel, di Care, kita juga bicara soal berapa banyak di antara kita yang masih percaya minyak urapan itu penuh kuasa. Ya, jadi akhirnya setiap kali kita beli mobil baru, beli motor baru, kemudian kita olesin mobil atau motor kita dengan minyak urapan itu. Kita percaya dengan diolesin sama minyak urapan, maka motor atau mobil atau aset properti yang kita beli tidak akan mengalami gangguan atau tidak akan dicuri oleh orang. Siapa yang suka praktek begini? Saya dulu begitu. Kenapa? Karena saya percaya minyak urapan itu ada kuasanya. Yang ada kuasanya bukan minyak urapannya. Yang ada kuasanya siapa? Tuhan. Jadi mau pakai minyak urapan, mau tidak pakai minyak urapan. Tetap kalau Tuhan yang berikan kuasa, maka kuasa itu tetap bisa mengalir di dalam kehidupan kita. Siapa di sini yang pakai kalung salib? Nah, saya mau tanya kalau yang pakai kalung salib.
Waktu pakai kalung salib tujuannya apa? Aksesoris atau tujuannya supaya melindungi kita dari mara bahaya? Ayo, kalung salibnya itu buat apa? Buat melindungi kita dari mara bahaya, buat menghindari kita dari orang jahat, buat menghindarkan kita dari kecelakaan, atau ya saya Kristen, saya pakai kalung salib sebagai aksesoris aja. Saya suka, saya mengagumi Kristus dan saya menghormati Kristus dengan cara saya menunjukkan kepada orang-orang di sekitar saya pakai kalung salib. Sesederhana itu seharusnya. Tapi banyak orang Kristen yang pakai kalung salib tujuannya apa? Biar nggak dijambret kalau naik bus. Pakai kalung salib biar apa? Biar rumahnya nggak kebanjiran. Wush! Orang gereja saya aja dulu kebanjiran. Bapak-Bapak sekalian, gerejanya kebanjiran. Masa pakai kalung salib nggak kebanjiran? Gitu ya. Enggak. Ya, itu mitos, itu mistis. Kadang-kadang kita juga begini, mikirnya begini. Rumah kalau berantem terus nih anggota keluarganya, berarti ada setannya nih di dalam rumah. Oh, rumah kalau satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain kok ribut mulu ya, ini pasti ada setannya. Oh, belum tentu. Belum tentu, karena mungkin aja kita ribut karena memang kita punya temperamen yang buruk. Betul nggak? Bisa aja karena kita punya temperamen yang buruk. Kita ini orangnya pemarah, kita ini orangnya memang suka iseng gangguin kakak kita, adik kita, jadi akhirnya kita dipukul, begitu kan? Jadi nggak selalu suasana rumah yang penuh dengan pertikaian, berantem begitu, itu artinya ada setannya. Belum tentu, ya, belum tentu seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini bisa membelenggu kita. Kenapa? Begini contohnya. Suatu saat saudara mau pergi pelayanan, atau misalnya lagi bukan pergi pelayanan, misalnya saudara sedang ada di satu tempat bertemu dengan teman, lagi ngobrol-ngobrol terus teman bilang begini, gua kepala sering pusing nih, gue butuh doa nih, lu tolong doain gue ya. Wih, gue nggak bawa minyak urapan lagi. Waduh, kalau nggak bawa minyak urapan, kenapa emangnya? Iya nanti kurang maksimal. Loh, kok kurang maksimal? Nggak begitu. Doain aja, pakai minyak urapan, nggak pakai minyak urapan, nggak masalah. Mau minyak, mau air sama aja. Itu wadah. Yang penting adalah waktu kita datang sama Tuhan, kita berseru sama Tuhan, kita berdoa, dan kemudian Tuhan melepaskan. Tuhan memberikan kesembuhan buat orang yang kita doakan. Amin. Itu kan tujuannya. Ya. Nah, ini bahayanya. Ini yang bisa jadi belenggu dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita lepas dari belenggu seperti itu. Jadi banyak pengajaran dunia roh yang tidak alkitabiah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tidak alkitabiah. Semuanya seolah-olah dihubung-hubungkan dengan contohnya salib, minyak urapan, terus misalnya harus harus didoain dulu dengan mantra-mantra misalnya. Nah, ini semua adalah pemahaman yang tidak alkitabiah. Nah, sekarang kita lihat siapa itu setan. Kan ini datangnya dari mana? Pemahaman seperti itu. Datangnya dari setan, datangnya dari pemahaman yang salah, yang ditabur oleh setan. Nah, siapa itu setan? Kalau kita mengerti bahwa segala sesuatu diciptakan sama Tuhan, maka kita mungkin saja berpikir bahwa setan pun diciptakan sama Tuhan. Ini pemikiran yang benar apa salah? Setan diciptakan sama Tuhan. Enggak ya, enggak tepat. Tuhan tidak menciptakan setan. Tuhan menciptakan malaikat. Malaikat yang diciptakan sama Tuhan kemudian mencoba untuk menjadi seperti Tuhan. Dan kemudian dia berbuat dosa dan akhirnya dia dilempar, dibuang. Dan dibuang kemudian dia menjadi setan. Setan ada berapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada banyak? No, setan cuma satu. Setan atau iblis itu sama. Setan cuma satu. Roh-roh jahat itu yang banyak. Ya, kan yang mau jadi seperti Tuhan cuma satu. Namanya Lucifer. Terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya, namanya Lucifer. Dia cuma satu, tapi waktu dia dibuang, berapa banyak dari penghuni surga malaikat yang dibuang? Banyak loh, sepertiga. Bener? Banyak sekali sepertiga. Nah, itu yang akhirnya bukan jadi setan, tapi namanya roh-roh jahat. Next slide, kita lihat. Beberapa hal tentang setan yang kita perlu ketahui. Ya, setan adalah roh. Ya, setan adalah roh. Dia tidak punya daging, dia tidak punya tulang, dia adalah roh. Tapi di dalam roh tersebut dia bisa mengambil rupa
seperti apa yang dia mau. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang kita perlu mengerti. Kadang-kadang kita suka terjebak di sini. Ada kerabat kita meninggal dunia, kemudian kita sudah menguburkan dia atau mengkremasi dia. Lalu beberapa hari ada beberapa budaya yang meyakini rohnya akan kembali pulang ke rumah. Ya. Nah, karena budaya seperti ini, keyakinan seperti ini ada, maka setan dengan gambar yang lain, dia mengambil rupa seperti orang yang meninggal, dia kembali ke rumah itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi yang jelas bukan orang atau kerabat kita yang sudah meninggal dunia yang datang ke rumah kita. Bukan. Bukan mereka, bukan dia. Tapi roh jahat yang menyerupai. Nah, kalau kita mengerti hal ini, maka kita akan tahu bahwa kita tidak perlu mengikuti keyakinan yang seperti itu. Kalau kita justru mempercayai ada roh yang bisa kembali, maka kita bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata orang yang sudah meninggal dunia, dia kembali kepada Bapa di surga. Jadi hal ini penting. Setan mengambil rupa, dan ketika dia mengambil rupa seperti orang yang meninggal itu, dia mulai memberikan tuntutan. Dia mulai memberikan permintaan. McD dong. Ai suka McD nih. Jangan pakai itu ya. Jangan pakai apa tuh yang hijau-hijau? Pickle. Jangan pakai pickle. Kenapa? Iya, kan nggak suka. Siapanya akongnya lah, siapanya meninggal. Itu dong, apa namanya? Mau dong dibikinin kue tio goreng. Kue tio gorengnya mesti acai punya ya. Kenapa? Ya kalau nggak enak bisa dibalikin lagi. Acai atau namanya bukan acai, siapa namanya? Yang di nanti sebut nama, nanti diedit. Ya waduh, kuotanya bisa dibalikin lagi, bisa apa namanya, dibikin yang baru. Ya itu mama maunya dia gitu ya. Tapi itu bukan kakek kita yang meninggal, itu bukan atai kita yang meninggal, itu bukan akong kita yang meninggal, bukan. Itu bukan paman kita, bukan. Itu adalah roh jahat. Roh jahat yang berusaha menyerupai. Nah, kenapa kok dia bisa ngerti? Kenapa kok dia bisa tahu? Karena begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini hidup bersama-sama dengan kuasa-kuasa itu, dengan roh-roh itu. Di dalam dunia ini. Kenapa? Karena mereka itu, roh-roh jahat itu dibuang di mana? Dibuangnya di bumi. Waktu dia dibuang di bumi, otomatis dia ada bersama-sama dengan kita. Dia sudah ada ribuan tahun sebelum kita. Dari sejak zaman Adam dan Hawa dia sudah ada. Dia sudah ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dia memperhatikan manusia. Dan roh-roh jahat ini bisa tinggal di dalam rumah kita. Bisa berada bersama-sama dengan kita. Dia bisa memperhatikan cara berpikir kita. Dia bisa memperhatikan bagaimana kita mengambil sebuah keputusan. Dia bisa melihat kita, apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, apa yang jadi kekesalan di dalam hati kita, bagian-bagian sensitif di dalam hati kita yang kalau disinggung, kita jadi marah. Dia tahu itu semua. Dan ketika dia tahu itu semua, maka dia pegang itu, dan kemudian dia pergunakan itu untuk memperdaya kita. Ya, kita lihat next slide. Di sini kita bisa menemukan pekerjaan setan, yaitu dia mencoba untuk mencobai kita. Dia mulai menipu kita, memulai dosa dalam kehidupan kita, menyesatkan kita, menuduh kita. Dia kan melihat waktu kita misalnya nyimpen kesal, dengki, muka marah, merah, kan diperhatiin ekspresinya, betul nggak? Setan itu memperhatikan loh. Wah, ekspresinya mukanya lagi marah. Tapi apakah setan tahu pikiran kita? No, setan nggak tahu pikiran kita. Setan nggak tahu. Tapi dia bisa melihat ekspresi kita dan dia tahu bahwa kita sedang gelisah, kita sedang khawatir. Kita sedang marah. Habis bicara nih sama orang ini. Oh dia marah. Oh dia marah. Kalau gitu gue masuk. Gue lempar umpan. Kalau kita tidak bertobat. Kalau kita tidak membuat hati kita berdamai. Minta pengampunan daripada Tuhan. Membawa hati kita kembali kepada jalur Kristus. Kepada jalur firman. Maka dia akan melempar makan. Dan kemudian makanan itu akan kita ambil. Kita akan kemudian mulai tertipu. Dan kita bisa jatuh di dalam tipuannya dia. Dia mulai menuduh kita. Oh, kamu kan habis ngelihat yang seksi-seksi kan, yang porno-porno kan. Dia mulai menuding. Kamu kan habis ngambil uang orang tua kamu kan habis bohong nih. Dan dia menuduh kita, mengintimidasi kita. Dampaknya apa? Kita jadi akhirnya merasa bersalah. Waktu kita mulai merasa bersalah, maka saat itu juga kita akan mengalami kesulitan untuk bisa berhubungan dengan Tuhan.
Kalau kita bertobat, kita dipulihkan. Tapi kalau kita tidak bertobat, kita akan merasa tertuduh. Saya orang berdosa. Saya habis nonton film, nonton gambar-gambar, lihat gambar-gambar video-video yang vulgar lagi, yang porno lagi. Saya orang berdosa, saya habis marah, saya marah terus. Saya kecewa, saya benci, saya nggak layak di hadapan Tuhan. Waktu kita tinggal di dalam kondisi yang seperti ini, maka saat itu juga kita tidak bisa mengalami kelepasan. Kita dibelenggu, kita diperdaya sama iblis. Nah, apa yang perlu sebenarnya orang percaya hindari? Ya, apa yang perlu orang percaya hindari? Yang pertama adalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu belajar untuk tidak meyakini semua tipu daya iblis. Betul? Hindari percaya tipu daya iblis. Tipu daya iblis bisa lewat apa saja. Dia bisa melempar sesuatu, kan manusia itu suka dengan kepastian. Perempuan-perempuan di sini, kalau suka dengan laki-laki, kemudian pacarannya digantung, nggak ada kepastian mau kapan menikah, nggak ada kepastian kapan akan diperkenalkan ke orang tua, bagaimana perasaannya? Hah? Suka nggak? Nggak suka. Kenapa? Saya butuh kepastian. Kamu mau cuman having fun doang sama saya, atau kamu mau menikahi saya? Kan begitu. Betul nggak? Jadi makanya kalau pacaran udah terlalu lama, perempuan udah mulai bete. Kapan sih dia nggak pernah ngomong-ngomong mau ngelamar gitu ya? Kapan sih kok dia nggak pernah ya pacaran udah lama begini ngebawa gua ketemu sama papi maminya? Jangan-jangan dia nggak mau, nggak sungguh-sungguh nih sama gua. Kadang-kadang bisa begitu, ya. Dia berusaha untuk mencari kepastian, jaminan. Nah, jaminan seperti ini adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh semua orang. Waktu kita bekerja, kita mau jaminan bahwa kita akan tetap bisa bekerja di situ. Kita mau mendapatkan kepastian. Kalau bos sudah ngomong sama kita, tenang, kamu akan kamu akan bekerja terus di sini, kamu akan promosikan di sini, akan jadi kepala cabang di sini, kamu akan dipindahkan nanti akan jadi menguasai satu daerah. Kita kalau punya seperti itu, kita akan jadi tenang. Betul nggak? Ibu-ibu, istri-istri, kalau suaminya ngomong, "Ma, papi sayang sama mami," gitu ya. Rasanya gimana? Itu jadi senang. Kenapa? Karena itu sebuah jaminan bahwa dia masih mencintai saya. Saya masih memiliki dia sebagai seorang suami dalam kehidupan saya. Nah, hal yang sama adalah kita sebagai manusia, kita menghendaki jaminan-jaminan juga dalam kehidupan kita. Makanya kita sebagai manusia senang sekali sama yang namanya ramalan-ramalan. Kamu nih ya, nubuatan-nubuatan, betul nggak? Kamu akan dipakai Tuhan pergi ke bangsa-bangsa. Kalau bisa Tuhan spesifik. Oke, bangsa-bangsanya itu adalah Malaysia. Tuhan kurang jauh Tuhan. Jauhan dikit dong. Oke, kamu akan dipakai sampai ke Eropa misalnya. Kita senang. Eropanya gede banget Tuhan. Eropanya yang mana? Eropanya nanti kamu akan ada di Polandia. Atau kamu akan di Paris. Kamu akan ada di Belgia. Kalau bisa rinci Tuhan, nanti kamu akan ketemu dengan si A. Si A ini akan menawarkan satu rumah buat kamu. Kamu akan tinggal di sana. Kamu akan jadi seorang misionaris. Seneng nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Seneng ya? Seneng. Kenapa? Karena itu adalah sebuah jaminan. Waktu kita terima jaminan itu, kita merasa bahwa hidup kita terarah. Keyakinan kita kepada Kristus yang seharusnya justru semakin memudar. Ini dipakai sama iblis. Seharusnya nubuatan itu adalah sebuah konfirmasi. Seharusnya kita memandang nubuatan bukan sebagai sebuah arah yang harus kita tuju. Bukan, sebagai konfirmasi. Tuhan menyingkapkan seharusnya sebelumnya kita sudah pernah merasakan sesuatu dulu di dalam kehidupan kita. Iblis mengetahui hal ini. Apa yang dia lakukan? Dia lempar ramalan. Nah, mulai dah orang pergi ke gelodok. Banyak kan tuh dibuka meja gitu ya. Ada gambar Yesusnya loh. Rohani. Ada gambar Yesus, ada ayat Alkitabnya. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah janji meeting ketemu sama partner bisnis. Kebetulan ketemuannya di situ. Belum datang dia, saya muter-muter. Saya lihat, buka meja. Lihat, ada yang dari aliran Konghucu. Saya lihat ada yang Katolik, ada yang Kristen. Gambar Yesus. Yesusnya begini bukan ya? Enggak, kalau ini metal ya. Yesusnya lagi begini tangannya. Terus ada ayat Alkitabnya. Gitu ya. Kita ngerasa bahwa ini pasti dari Tuhan. Kenapa? Karena ini orang Kristen juga kok. Tapi percaya, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah, ramalan-ramalan seperti ini itu dilempar.
Apakah ini benar-benar datang dari, apakah benar-benar ini akan terjadi di masa depan? Tergantung. Kalau kita mengaminkan, kalau kita terima ramalan itu, kamu nanti nih ya, 20 tahun lagi kamu akan jadi orang kere, kamu akan ditipu sama banyak orang, kamu akan sakit, kamu akan begini. Kalau kita percaya, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita makan umpan itu, maka kita sedang dibelenggu sama iblis. Dia sedang memperdaya kita, dia membawa kita masuk dan kita terjual kepada iblis. Ramalan ini berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Imaman 19 ayat 31, firman Tuhan bilang begini, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Perhatikan Imamat yang 20 ayat yang ke-6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Yakni, perhatikan, di mata Tuhan ketika kita bertanya kepada orang pintar dalam tanda petik. Ketika kita bertanya kepada suhu-suhu yang seperti itu. Kita dinyatakan berzina. Dinyatakan berzina. Ya. Waktu kita berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka. Aku sendiri akan menentang orang itu. Dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ya, berbahaya. Jadi jangan menyukai ramalan-ramalan. Anak-anak muda zaman sekarang ramalannya bukan pergi ke tempat-tempat yang tadi saya sebutkan. Mereka gampang sekali mengakses astrologi, astrologi. Ya, bintangnya apa? Oh, Scorpio. Oh, Scorpio hari ini cerah. Kalau mau keluar ruangan jangan lupa pakai payung ya, say. Waduh, sekarang kan bahasa-bahasanya enak ya. Asmara, sedikit redup. Ayo dong dibakar. Cie, ya. Rezeki oke. Selama kamu bisa maintain uang kamu, ya iyalah. Kalau selama bisa maintain uang pasti oke lah. Semua lancar-lancar aja. Tapi waktu kita memberi minat kita untuk memperhatikan astrologi seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita memberikan diri kita melacurkan kata firman Tuhan. Kita menajiskan diri kita berhubungan dengan kuasa jahat. Yang berikutnya yang kedua yang perlu kita hindari adalah perdukunan atau praktek okultisme. Ya, kita perlu hindari ini. Praktek okultisme itu apa? Praktek yang melibatkan kuasa jahat. Waktu kita Bapak Ibu Saudara sekalian nggak pernah ada yang namanya ilmu putih, ilmu hitam. Semua ilmu itu adalah ilmu hitam. Mereka membungkus, memperdaya. Ada dukun yang seolah-olah dukun putih. Ada yang dukun hitam. No. Di dalam kekristenan semua di luar Kristus, di luar Allah adalah musyrik sifatnya. Adalah najis sifatnya. Dipandang Tuhan sebagai sebuah perzinahan. 2 Korintus 11 ayat 14 bilang begini. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dia berusaha untuk menarik kita. Kamu sakit. Ini dia doain kamu bisa. Dia siapa? Dia dukun, tapi dukunnya Kristen loh. Dukunnya Katolik, dia percaya Tuhan. Dia bahkan sembuhkan itu dalam nama Yesus. Tapi di dalam praktek penyembuhan itu dia mesti bakar menyan dulu. Dia mesti nyediain air hangat dulu. Kopi hitam plus rokok dulu. Ya sediain semua. Waktu kita dapat ketemu sama dia. Dia kumur-kumur, dia sembur, dia olesin, dia segala macam. Pakai nama Tuhan. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah tipu muslihat. Tolak di dalam nama Yesus. Hindari hal-hal seperti ini. Matius 24 ayat 24 bilang begini. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Tuh ya. Jadi ternyata kesembuhan ilahi, kesembuhan yang secara supranatural tidak hanya dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang kudus dan benar. Tapi bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang najis di hadapan Tuhan. Makanya kemarin di renungan yang saya kirim di grup Care CMCC, saya menulis di situ bahwa kita sebagai seorang percaya jangan menganggap bahwa karunia itu sebagai sesuatu yang dipandang sebagai memiliki kerohanian yang tinggi. Jangan. Orang yang punya karunia, orang yang bisa bernubuat, orang yang bisa menyembuhkan, orang yang bisa dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat, orang yang dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal spektakuler.
belum tentu kehidupannya rohani. Belum tentu hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Matius 7 berkata bahwa ada orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Namun kemudian ditolak oleh Tuhan. Dibuang oleh Tuhan. Kamu pembuat kejahatan. Jadi melakukan mujizat tidak menjamin seseorang itu hidupnya benar di hadapan Tuhan. Sebaliknya, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya kan tadi perdukunan. Ya, nyari kaya, nyari peruntungan, nyari pasangan. Tuhan rezeki pasangannya seret nih, belum kebuka pintu jodohnya. Gimana ya caranya ya? Ada teman kebetulan ngomong, ini ada dukun hebat loh. Dia bisa buka pintu asmara. Kamu ketemu sama dia, nggak lama kamu akan jadi punya ketemu sama pasangan. Kenapa tuh? Tetangga gue dapat. Wih, ini datangnya dari Tuhan nih kayaknya. Baru berdoa kayak begini, tiba-tiba ditemuin sama orang ini. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bisa nggak orang percaya terkena serangan kuasa gelap? Bisa? Bapak Ibu Saudara sekalian, orang percaya bisa nggak diserang sama kuasa gelap? Gimana? Bisa? Bisa. Orang percaya bisa diserang sama kuasa gelap. Ada ayatnya? Ada. Firman Tuhan bilang dalam Efesus 6, di situ dikatakan pergunakanlah perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Jadi artinya orang percaya bisa diserang. Tapi pertanyaan berikutnya adalah orang percaya bisa nggak dirasuki sama iblis? Bisa nggak orang percaya kerasukan setan? Bisa? Betul. Orang percaya nggak bisa kerasukan setan. Ayatnya ada. 1 Yohanes 4 ayat 4, lihat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, di dalam kita. Jadi setan nggak bisa masuk ke dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada roh Allah. Yang berikutnya ini lebih tajam lagi. 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Maksudnya tidak tinggal di dalam dosa. Maksudnya tidak hidup terus-menerus di dalam dosa. Itu pengertian tidak berbuat dosa. Ya. Tetapi dia yang lahir dari Allah, Kristus, melindunginya. Siapa yang melindungi kita? Kristus melindungi kita. Dan si jahat tidak dapat menjamah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bisa orang percaya dirasuki sama iblis. Tapi kok bisa ada orang Kristen yang kerasukan? Saya pernah melayani satu orang yang baru kenal dengan Tuhan, baru pergi ke gereja, mengikut Tuhan, gitu ya, karena pernikahan. Terus dia dulu sebelum menikah, ternyata dia berhubungan dengan perdukunan, mandi di kuburan tengah malam, terus tidur di atas kuburan, dilumurin sama bunga-bunga buat dapetin pengasihan. Jadi orang kalau ngelihat dia jadi kasihan. Wih, kasihan, goban. Ih, kasihan nih, cepet. Ih, gue mau main sama dia. Kenapa? Iya, gue demen sama dia. Pengasihan. Atau yang sebaliknya bukan begini ya. Ih, kasihan lu, kasihan. Bukan ya. Pokoknya orang gampang bersimpati sama dia. Gampang bersimpati. Ikut tanding, Sean. Kalau kamu punya pengasihan, itunya. Kasihan tuh, kasih dia menang dah. Begitu pokoknya hidupnya jadi beruntung, gitu ya. Nah, orang ini perempuan. Sampai akhirnya dia dapat satu ilmu. Ilmunya itu adalah dia punya macan putih sebagai pelindungnya dia. Macan putih, ya. Macan putih. Nah, waktu dia terima Tuhan, ternyata dia belum yang namanya benar-benar sungguh-sungguh mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena kalau dia sudah benar-benar lahir baru, maka secara otomatis karena Kristus itu hidup di dalam kita, maka itu kan meruntuhkan, mematahkan semua kuasa jahat itu. Sebaliknya, kalau dia tidak sungguh-sungguh lahir baru, maka kuasa jahat bisa ada di dalam kehidupannya dia.
Jadi waktu itu dalam satu ibadah di doa seperti itu, dia manifestasi. Udah keluar kayak macan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia merawat gitu ya. Waduh, saya juga ngelihatnya, waduh ini bakal lama nih gitu ya. Kita pegang. Ya, kalau doa pelepasan begini nggak boleh sendirian. Apalagi merem doanya. Dicakar-cakar nanti. Ya, jadi akhirnya kita pegang rame-rame, terus kita doain, suruh dia sebut nama Yesus, patahkan dalam nama Yesus, karena dia kan dikuasai, dia kan jadi kan diambil alih, jiwanya kan diambil alih. Nah, dia perlu dari dalam diri dia mengeluarkan sendiri keyakinan, iman dia bahwa Yesus adalah Tuhan yang melepaskan dia. Nah, waktu dia sudah selesai, akhirnya baru dituntun sungguh-sungguh dia untuk benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sepenuhnya. Jadi waktu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara sepenuhnya, maka tidak pernah sedikit pun kuasa jahat itu bisa masuk lagi ke dalam diri dia. Tapi kalau datang seperti dalam sebuah bayangan, kemudian seperti dalam sebuah muncul kayak wajah macan putih, itu ada. Karena itu bentuk serangan. Tapi untuk bisa masuk lagi ke dalam diri dia, nggak bisa. Nggak seperti waktu kemarin dia kerasukan. Lalu yang kedua, kenapa ada orang Kristen juga yang seperti kerasukan? Saya ngomong seperti kerasukan karena tipis bedanya antara orang yang mentalnya terluka, secara psikologis dia terluka, dengan orang kesurupan. Kalau orang kesurupan, kita sekarang percaya orang yang sudah lahir baru nggak mungkin. Jadi kalau orang yang sudah lahir baru, kita tahu nih dia udah lahir baru sungguh-sungguh, terus kok kelihatan seperti kesurupan. Dia bukan kesurupan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi jiwanya sedang terluka, terremuk, dan dia tenggelam di bawah kesadarannya dia. Dia tidak menguasai diri dia, otomatis alam bawah sadarnya yang bekerja. Ya, ini berhubungan dengan jiwa, dengan psikologis. Yang seperti ini perlu diterapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tapi yang pasti adalah orang yang sudah lahir baru tidak bisa dirasuki sama setan. Bagaimana agar bisa bebas dari jerat iblis? Nah, bagaimana kita supaya bisa terlepas dari jerat iblis? Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama adalah supaya kita bisa bebas dari jerat iblis adalah kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Menerima Yesus sebagai secara pribadi ini adalah satu-satunya cara yang paling akurat, yang paling ampuh, yang tidak ada tandingannya. Bisa melepaskan kita dari segala jerat iblis. Kenapa? 1 Petrus 2 ayat 24 bilang begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Perhatikan Ibrani 2 ayat yang ke-14 bagian B. Ibrani 2 ayat 14 bagian B. Firman Tuhan bilang begini. Supaya oleh kematian Yesus ia memusnahkan dia. Yaitu iblis. Siapa? Iblis dimusnahkan. Yang berkuasa atas maut. Jadi lewat kematian Kristus. Allah sendiri memusnahkan iblis itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kemudian yang berikutnya adalah Kolose 2 ayat 15. Kolose 2 ayat 15 bilang begini. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi kuasa pemerintah-pemerintah di udara, roh-roh jahat itu sudah dilucuti. Ya, dan mereka jadi tontonan dalam kemenangan Kristus atas mereka. Tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bisa lepas dari kuasa iblis, dari kuasa jahat. Selain kita mengizinkan Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, hari ini saya percaya kita semua sudah memiliki Kristus dalam hidup kita. Jadi percayalah bahwa tidak ada kuasa jahat yang bisa menyentuh kita. Percayalah tidak ada kuasa jahat yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Dan yang berikutnya adalah berikan hidup kita dipimpin sama Roh Kudus. Ya, hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan. Kita tahu bahwa Roh Kudus adalah materai dalam kehidupan kita. Waktu kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita dituntun sama kuasa Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dia akan menjaga kita. Dia menjadi materai dalam kehidupan kita. Waktu dia menjadi materai dalam kehidupan kita, maka otomatis tidak ada kuasa jahat yang bisa masuk
bisa menyerang kehidupan kita karena Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Galatia 5 ayat 18 sampai 21 bilang begini. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, jadi waktu kita hidup dipimpin sama Roh, kita akan jauh dari semua tipu muslihat. Tipu muslihat bisa dilontarkan kepada kita, tapi kita tidak akan pernah dibelenggu sama perbuatan-perbuatan daging dan pengaruh-pengaruh daripada kuasa jahat. Yang ketiga, bagaimana agar kita bisa bebas dari jerat iblis? Ini yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu tidak memberi kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27 bilang begini. Dan jangan beri kesempatan atau topos kepada iblis. Nah, kesempatan itu topos. Yang menarik dari topos itu adalah topos itu bukan berbicara mengenai kesempatan saja, tapi juga berbicara mengenai ruang dan tempat. Jadi artinya firman Tuhan mau bilang kepada kita, kalau hidup kita mau lepas, mau keluar, mau jauh daripada jerat iblis, jangan kasih tempat sama iblis. Jangan kasih tempat. Apa maksud jangan kasih tempat? Kadang-kadang begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu bahwa Allah melindungi kita, menjaga kita, memagari kita dengan darah Yesus Kristus. Dia sudah mematahkan kuasa jahat. Tapi kan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berkeliling mencari orang yang bisa ditelan. Bisa ditelan. Perhatikan, iblis itu tidak menyerang langsung. Tapi dia berkeliling mengamati. Dia mencari tahu siapa yang lemah, siapa yang mau ngasih tempat. Selama kita tidak kasih tempat, dia akan terus berkeliling mencari orang yang bisa diperdaya. Itu iblis. Ya. Itu iblis. Tapi waktu kita kasih tempat, maka dia akan masuk. Analoginya begini. Ini kita rumah nih ya, ini rumah kita. Itu pintu. Ada orang berusaha untuk mencuri barang-barang kita. Dia berkeliling, selama kita tidak memberikan kesempatan, peluang untuk dia bisa masuk, dia tidak akan pernah bisa masuk. Tapi waktu pintu itu kita buka, kesempatan itu kita buka. Contoh misalnya, ayo mau bertamu ya, silakan masuk. Dia masuk ke dalam rumah kita, dia bertamu dan kemudian dia mulai mengikat kita, membelenggu kita, dan menguras harta benda kita. Kenapa? Karena kita memberikan tempat buat dia untuk masuk. Iblis juga begitu. Selama kita tidak beri tempat, dia tidak akan pernah masuk. Itu yang pertama, tidak memberi tempat. Yang kedua adalah tempat ini berbicara mengenai begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Laler itu binatang kotor apa binatang bersih? Binatang kotor. Laler binatang kotor. Laler itu suka tempat bersih apa suka tempat kotor? Tempat kotor. Laler suka tempat kotor. Yang makanan busuk, makanan sisa, buangan, dia akan datang berkerumun. Tapi kalau bersih, dia tidak akan datang. Apalagi habis baru dipel, dia tidak akan datang. Iblis seperti laler, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau di dalam diri kita ada tempat yang kita izinkan dia bisa datang. Apa contohnya? Kita tidak mematikan kebiasaan buruk sebagai seorang pemarah misalnya. Kita tidak mematikan diri manusia lama kita sebagai orang yang dulu mungkin gemar nonton film porno. Suka pornografi. Kita memberi tempat, misalnya kita adalah orang yang sensitif, gampang terluka. Lalu kita berhubungan dengan teman kita melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu, kita terluka. Waktu kita terluka seharusnya kita minta Tuhan pulihkan, betul ya? Tuhan ampuni saya supaya saya tidak menyimpan akar pahit. Sebaliknya kalau kita bilang, ini orang kurang ajar, gua pokoknya akan ingat dia terus. Gua akan sumpahin dia. Nah itu kita sedang memberi tempat. Memberi tempat untuk iblis buat masuk.
Ya, sama seperti tukang jahit adalah temanannya sama tukang kain, tukang benang, kancing. Demikian juga iblis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Temanannya sama pemarah, pendengki, suka kekerasan, suka sama kenajisan, perzinahan, ya. Nah, iblis masuk lewat dosa dan kebiasaan buruk. Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Ini Ananias dan Safira. Ananias dan Safira itu sudah percaya Yesus. Sudah terima Tuhan karena dia hidup berjemaat nih dengan Petrus. Tapi dia memberikan tempat buat kuasa jahat. Kenapa? Karena di dalam hati dia punya rasa keserakahan. Dia jual properti dia, kemudian dia memberikan hitungan yang berbeda. Dan mendustai Roh Kudus, mendustai Petrus waktu itu. Dia memberikan tempat, iblis masuk. Makanya di sini iblis bilang, Petrus bilang, mengapa hatimu dikuasai sama iblis? Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita jatuh, kita bisa jatuh sebagai manusia. Tapi ingat, jangan terlena. Kita harus bangkit, kita harus padamkan, kita harus singkirkan itu semua. Yang berikutnya adalah kepahitan. Markus 11:25 bilang begini, jika kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Bapakmu yang di surga, artinya kita adalah anaknya. Kalau kita anaknya adalah kita kepunyaannya. Jadi kita adalah orang Kristen. Ayat ini berbicara buat orang Kristen. Jika kamu tidak mengampuni orang yang jahat, yang salah sama kamu. Bapakmu tidak akan mengampuni. Waktu Bapa tidak mengampuni kita, maka iblis leluasa untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Muka raut wajah kita akan jadi tertekan, kita akan penuh dengan kepahitan, kita akan penuh dengan kekesalan, dan iblis akan membelenggu kehidupan kita. Yang ketiga adalah emosi yang tidak terkendali. Ini adalah kesempatan atau tempat yang kita berikan kepada iblis. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi kita ini manusia yang dari darah dan daging, punya kelemahan. Tapi di dalam kelemahan kita, jangan biarkan itu membelenggu kehidupan kita. Itu sebabnya kenapa penting sekali buat kita untuk terus-menerus mematikan diri kita. Ya, mematikan manusia lama kita. Ada seorang tokoh namanya John Ramirez, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kisah terakhir. John Ramirez ini sejak umur 10 tahun sudah mengenal yang namanya okultisme. Dia tinggal di New York, bapaknya adalah seorang pengikut gereja setan. Bukan pengikut gereja setan, sorry. Bapaknya adalah seorang praktisi yang berhubungan dengan kuasa jahat. Ya, membakar menyan, membakar segala macam itu persembahan-persembahan buat setan, kuasa jahat. Mamanya juga sama seperti itu. Papanya selalu melakukan hal-hal yang jahat sama si John Ramirez ini. Dia dibuang, dia suka dipukul, dia tidak diakui. Jadi John Ramirez ini punya kekosongan dalam diri dia. Nah, dia tumbuh waktu dia di usia 10 tahun, kemudian dia mulai mengenal yang namanya kuasa gelap. Dia mulai berhubungan. Hati-hati. Yang suka main koin, ngundang jelangkung, apa itu segala macam, hati-hati. Ya, dimulai dari hal-hal kecil, Bapak Ibu Saudara sekalian. John Ramirez ini kemudian menyukai. Sampai akhirnya iblis sendiri datang menjumpai John Ramirez. Ini kisah nyata dan dia adalah orang yang membongkar praktik-praktik gereja setan. Dan iblis datang sama dia, iblis menawarkan untuk memberikan sesuatu sama dia. Kamu mau apa? Saya akan berikan buat kamu. Karena dia kosong penerimaan, dia kosong kasih bapaknya dia, maka dia minta iblis jadi bapaknya dia. Waktu dia minta iblis jadi bapaknya dia, iblis mengabulkan permintaannya. Maka dia disebut sebagai pangerannya Lucifer, pangerannya iblis. John Ramirez menyukai apa yang iblis lakukan sama dia. Dia mau apa saja iblis bisa berikan. Dia terlibat dalam kenajisan, seks, pesta pora dan segala macam. Dia rohnya bisa keluar dari tubuhnya, pergi melayang-layang, pergi menjumpai orang-orang yang lemah imannya, yang bukan Kristen. Dia bisa menggerayangi orang-orang itu. Dia bisa bahkan mendatangkan penderitaan buat orang-orang yang tidak ada roh Allah di dalamnya. Jadi itu pekerjaannya dia. Nah, satu yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dia lakukan adalah dia ngomong begini. Dia akhirnya jadi pendeta
tinggi di gereja setan. Kemudian dia naksir seseorang. Seseorang ini ternyata anak Tuhan. Dibawa ke gereja nih si John Ramirez. Waktu dibawa ke gereja, kemudian dia merasa gelisah karena ada hadirat Tuhan. Padahal ini sebuah gereja kecil, gereja biasa. Tapi dia merasa gelisah dan kemudian dia mencekik pendetanya itu. Hamba Tuhannya itu dia angkat tinggi-tinggi. Dia mau membunuh hamba Tuhan itu. Kemudian semua orang yang ada di ruangan itu mencoba untuk melepaskan dia. Dan kemudian berbisik kepada telinga dia atau berteriak di telinga dia, lepaskan orang ini, lepaskan. Ayo, John, katakan, Yesus Tuhan, selamatkan saya. Yesus Tuhan, penebus saya. Ayo. Waktu dia lakukan itu, maka terlepas dia. Waktu dia terlepas, dia jadi malu. Dia kaget apa yang terjadi sama hidup dia. Karena dia nggak menyadari. Lucifer masuk dalam diri dia dan mengambil alih tubuhnya dia. Tapi dia bertobat. Dia dia belum bertobat, dia pulang ke rumah, dia malu, kemudian dia mencoba untuk bunuh diri karena dia malu sekali. Dia tidak mau memberikan hidup dia kepada Tuhan Yesus. Jadi waktu dia mau bunuh diri, dia memberikan hidupnya kepada setan, tapi waktu itu setan datang menjumpai dia karena dia mau mati gitu ya. Jadi setan datang nih jemput dia. Setan bilang, aku akan mengambil kamu untuk hidup bersama-sama dengan aku. Waktu dia melihat setan, kali ini dia melihatnya dengan tatapan yang berbeda. Dia melihat neraka, dia melihat kehidupan di sana begitu mengerikan. Dan dia berseru, Yesus selamatkan saya. Waktu dia bilang, Yesus selamatkan saya, maka saat itu juga tiba-tiba di tangan dia ada salib dan kemudian dia pegang itu salib. Kemudian dia bisa kuasa Tuhan itu menyelamatkan dia. Dan ketika kuasa Tuhan menyelamatkan dia bertobat dan dia bersaksi di banyak gereja. Satu kesaksian dia yang penting adalah begini. Setan tidak pernah bisa berkuasa atas orang-orang yang lahir baru. Dia bilang orang yang kan rohnya bisa keluar nih ya. Jadi waktu rohnya keluar dia bisa ada di satu tempat, dia langsung bisa ada di negara lain. Nah, waktu dia bisa berada di negara-negara lain itu, dia itu berusaha untuk masuk kepada kehidupan orang Kristen. Tapi anehnya orang Kristen yang lahir baru, itu seperti mereka itu punya roh yang kuat. Mereka punya pelindung pada semacam perisai. Jadi dia nggak bisa menyentuh orang-orang itu. Tapi anehnya dia bilang ada orang-orang Kristen yang ternyata tidak hidup di dalam Tuhan. Tidak lahir baru. Dan di sana terbuka celah. Dan waktu terbuka celah, dia bisa masuk. Dan dia mau ngapain aja bisa, Bapak Ibu Saudara. Dia mau kerjain itu orang bisa. Dia mau mendatangkan kerugian, penderitaan sama orang itu bisa terjadi. Jadi ketika dia kesaksian, dia selalu bilang, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Hidup lahir baru di dalam Tuhan. Di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka akan terlepas dari kuasa jahat.